Mereka bilang harganya 15,6 untuk 3 orang. Seperti ini tanggapan dari Menteri Kesehatan dan juga BNPB dalam menghadapi kasus yang menimpa WNI ketika dikarantina dan ternyata malah diperas dengan modus yang hampir sama, yaitu positif COVID. Bagaimana masyarakat harus bersikap dan juga harus melapor biar tidak ada korban lagi pemerasan berkedok karantina. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi ya teman-teman, bareng saya di channel Novan YK. Meskipun beberapa waktu lalu sempat heboh pemerasan berkedok karantina di hotel terutama, ternyata tidak membuat kapok oknum-oknum tersebut. Karena sampai saat ini masih terjadi pemerasan berkedok karantina yang modusnya itu juga hampir sama, yaitu dipositifkan. Dan ketika minta dites ulang PCR, para oknum tersebut yang mengatasnamakan Satgas Covid, kemudian BNPB dan juga petugas hotel itu melarang dites ulang di luar lab yang sudah ditentukan oleh mereka. Bahkan hal ini menjadi berita utama dalam salah satu stasiun TV nasional. Seperti yang diungkapkan pada kesaksian tersebut ketika satu keluarga pulang ke Indonesia dan tiba di bandara dan memilih sebuah hotel, itu ditawari dengan harga 15,6 juta untuk 3 orang yang katanya itu sudah mencakup keseluruhan termasuk PCR 2 kali dan juga fasilitas ketika di hotel. Nah, setelah tiba di hotel ternyata harganya beda lagi. Karena membawa anak kecil, maka keluarga tersebut harus menambah uang sebesar 4 juta untuk biaya makan anak tersebut. Kemudian ketika kita sampai di hotel, mereka bilang untuk anak saya yang berumur 2 tahun kita harus tambah 4 juta untuk makan. Tetapi keluarga tersebut tidak mau menambah dan akhirnya memilih membeli makanan sendiri. Walaupun akhirnya juga dikasih dari pihak hotel. Nah, setelah itu pada tes yang kedua ataupun ketika mau pulang, nah itu ada tes lagi PCR. Nah, yang kedua ini untuk orang tuanya itu dinyatakan negatif, tetapi untuk yang anaknya itu dinyatakan positif. Mereka bilang kalau anak saya positif COVID. Tetapi keluarga ini kurang yakin dengan hasil tersebut dan minta dites PCR ulang dan meminta dites ulang di luar hotel tersebut. Tetapi lagi-lagi petugas tersebut melarang dan harus dilakukan tes di tempat yang sebelumnya ataupun di lab yang sudah disediakan oleh hotel. Kita ngotot untuk PCR ulang dan kita minta lab yang lain, tapi mereka bilang nggak bisa. Dan ternyata ketika dites ulang yang kedua di tempat yang sama, di hari yang sama, hasilnya itu ternyata negatif. Nah, ini menjadi pertanyaan besar, kenapa tadi katanya positif, setelah dites ulang itu ternyata negatif. Nah, itu tadi adalah salah satu kisah yang dialami oleh WNI ketika pulang ke Indonesia dan di-COVID-kan. Dan mungkin masih banyak lagi WNI yang lainnya ketika pulang mengalami kasus yang sama. Nah, menanggapi hal ini, BNPB atau Badan Penanggulangan Bencana Indonesia itu mengatakan seperti ini. Jika benar ada BNPB di situ, tentu saja secara internal kita akan melakukan investigasi. Dari mana, dari unit eselon berapa, dan kita tentu akan melakukan sanksi-sanksi yang sesuai dengan ketentuan hukum. Tetapi jika bukan petugas BNPB, tentu saja kita akan meminta manajemen hotel untuk mengklarifikasi ini hitam di atas putih. Kemudian jika masih terjadi hal seperti itu, kemana kita harus melapor? Sebenarnya untuk pengaduannya juga pernah aku bahas pada video-videoku yang sebelumnya, yaitu bisa telepon ke call center 1.500 567. Seperti juga yang dikatakan Ibu Menteri Kesehatan tentang hal ini. Bisa ada call center yang tentunya bisa dihubungi di 1.500 567 atau 119/9 kalau memang ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi. Nah, itu kan untuk WNI yang memilih hotel. Nah, bagaimana dengan TKI ataupun PMI yang pulang dari luar negeri dan tidak membawa uang? Apakah nanti akan dipilihkan di hotel atau tetap di Wisma Pademangan? Nah, untuk PMI ataupun TKI itu masih sama, yaitu masih bisa memilih
di Wisma Pademangan ataupun yang melalui Surabaya itu bisa milih di asrama haji. Yang pastinya di sana itu semuanya gratis, mulai dari PCR, kemudian makan, penginapan, dan nantinya juga ketika ada vaksin itu juga gratis semuanya. Jadi bagi teman-teman WNI yang statusnya PMI ataupun pelajar ataupun juga ASN yang dari luar negeri itu nanti tetap bisa gratis, yaitu di Wisma Atlet ataupun di asrama haji. Walaupun kadang itu di Wisma Atlet ataupun di asrama haji itu ada hal-hal yang kurang mengenakan ketika karantina di sana. Dan semoga aja dengan terbongkarnya kasus pemerasan berkedok karantina ini, pemerintah bisa lebih tegas lagi menghukum oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi seperti ini. Oke teman-teman, ini dulu informasi dari saya. Semoga memberi wawasan kepada teman-teman semua. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.